Sebuah video yang diambil dari sebuah peristiwa di Magelang viral di media sosial. Dalam video itu, seorang ibu menangis dan berteriak-teriak memanggil anaknya. Dikisahkan ibu itu dibantu puluhan orang termasuk tim SAR tengah mencari putra sang ibu yang bernama Ehsan. Kronologisnya, anak si ibu bernama Ehsan berusia 30 tahun diketahui hilang di pinggir kali Dusun Karangwetan, Desa Pucang, Magelang pada hari Rabu 19 Agustus 2020 yang lalu. Menurut informasi, Ihsan pergi mandi sekitar siang, kemudian ditunggu oleh keluarga sampai sore tidak pulang ke rumah. Ibunya kemudian mencari dan meminta pertolongan warga. Nah, saat tim SAR dan warga mencari di hutan bambu, ibu Ihsan berteriak-teriak melihat posisi Ihsan. Tapi anehnya, tak ada satupun dari pencari yang melihat Ihsan. Terlihat seorang ibu yang mengenakan hijab merah memanggil nama anaknya yang hilang sembari melambai-lambai ke arah pohon bambu dengan mengatakan. Namun anehnya, warga dan tim SAR yang ikut mencari anak itu tidak melihat posisi Ihsan sama sekali. Ibu korban menjelaskan sambil menunjuk posisi anaknya yang berada di atas pohon bambu kepada sejumlah warga. Di lokasi terakhir yang diperkirakan tempat Ihsan mandi ditemukan handuk, pakaian yang dipakai saat pergi dan peralatan mandi. Korban pun akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada pukul 22.30 di lapangan MTS Pucang, Magelang. Ehsan Aji Saputra atau yang lebih akrab dengan nama Ehsan tersebut jalan ke warung depan MTS Pucang tanpa memakai busana. Ehsan pun akhirnya sudah ditangani oleh tim medis dengan didampingi oleh keluarga dan dikembalikan kepada keluarganya. Nah, itulah kisah hilangnya manusia yang kabarnya disembunyikan oleh makhluk halus. Apakah benar makhluk halus atau jin bisa menyembunyikan manusia? Lalu bagaimana kedudukan bangsa jin dalam bahasan Islam atau Al-Quran? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, yuk kita intro dulu. Masuk. Diam! Diam! Dikutip dari tulisan Ustadz Amin Nurbait, jin memiliki kemampuan memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah menawarkan kepada rakyatnya siapa di antara mereka yang mampu memindahkan istana Bilqis. Dan makhluk yang pertama kali angkat tangan adalah jin Ifrit. Allah kisahkan, Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku sanggup membawa istana itu kepada Anda." Nabi Sulaiman maksudnya, sebelum Anda berdiri dari tempat Anda. Quran Surat An-Naml ayat 39. Yang kedua, dikisahkan sebagaimana manusia bisa menyembunyikan sesuatu, jin juga bisa menyembunyikan. Jika manusia bisa menyembunyikan benda di tempat yang aman menurut dia, jin juga memiliki kemampuan yang sama. Sekalipun jin memiliki kemampuan bisa menculik manusia, namun kita tidak boleh terlalu cemas atau takut, karena Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98-99.
Oleh karena itu, janganlah kita memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kita, misalnya dengan menampakkan rasa takut kepada jin. Beberapa orang ketika melewati tempat yang dianggap angker atau yang jarang dijamah manusia, dia menjawab kulo nuwun, minta izin kepada jin, permisi mbah, cucunya mau lewat, mohon jangan diganggu. Atau ketika hendak melewati tempat sunyi, dia pasang klakson kendaraan, tanda minta izin atau yang semacamnya. Perbuatan menistakan diri semacam ini masih banyak dilakukan kaum muslimin, yang justru membuat jin semakin sombong dan terobsesi untuk menguasai dirinya, karena jin merasa dia lebih mulia daripada manusia. Disebabkan mereka meminta perlindungan kepada jin. Allah mengingatkan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kebiasaan minta izin semacam ini ketika memasuki tempat yang angker termasuk tradisi masyarakat jahiliyah, sehingga membuat mereka semakin bergantung kepada jin.